warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membuat sebuah alat evaluasi pembelajaran menggunakan software Macromedia Class Professional 8. Nah, di sini langsung saja untuk membuat alat evaluasinya, teman-teman silahkan klik flash dokumen. Nah, kemudian di sini sudah ada lembar kerja atau lembar kosong, di mana kita akan mengatur view-nya di sini dengan show frame. Nah, kemudian pada scan pertama ini kita akan menambahkan gambar dengan mengklik tool file, menu file, kemudian mengklik import to stage. Nah, di sini kita sudah menyediakan berbagai gambar yang akan kita jadikan background. Nah, silakan klik gambar kemudian klik open. Nah, lalu kita bisa mengklik tool free transform tool untuk mengatur ukuran gambarnya. Kita sesuaikan dengan ukuran lembar kerjanya. Nah, sudah. Setelah itu, kita bisa menambahkan judul dari alat evaluasinya dengan mengklik text tool, lalu klik pada lembar kerjanya. Dan di sini kita ketik judulnya yaitu evaluasi aritmatika sosial. Di sini silahkan sesuaikan evaluasi soal apa yang ingin teman-teman buat di Macromedia. Nah, untuk menggesernya kita pilih selection tool, kita geser. Nah, untuk memperbesarnya kita kembali pada text tool, kemudian kita blok teksnya, lalu kita ubah ukurannya di sini, misalnya menjadi segini. Oke, ini untuk mengatur fontnya, jenis fontnya. Kemudian kita kembali ke selection tool, kita geser ke kanan. Nah, lalu di sini di bagian papan tulis saya akan menambahkan untuk penginputan data diri peserta yang akan mengikuti evaluasi dengan mengklik text tool, lalu klik input data diri. Nah, di sini kita perkecil ukurannya jadi gini. Oke, kemudian kita geser di sini. Lalu kita tambahkan di sini bagian awal, yaitu kita input nama, kedua, kemudian di bawahnya ada nomor absen, nomor titik absen saja, tidak perlu panjang panjang. Kemudian yang ketiga adalah kelas. Nah, lalu silahkan geser untuk penyesuaian tepatnya. Oke, nah di sini untuk tempat menginputkan nama, nomor absen, dan kelas, silahkan teman-teman mengklik tool, kemudian pilih pada bagian properties yaitu input text. Klik di depan nama. Silahkan tarik sepanjang yang teman-teman inginkan untuk bagian penginputan nama. Nah, di sini ada maksimum karakter. Maksimum karakter kita masukkan yaitu misalnya 30 maksimumnya. Kemudian ini tinggal kita copy paste saja. Ini kita buat show border around text. Nah, supaya lebih jelas. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V. Kalau kita geser ke bawahnya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, lalu pada bagian bawah kita akan menambahkan tombol untuk tombol mulai. Di sini kita bisa menggunakan rectangle tools. Nah, kita tarik sebesar mana kotak yang ini dibuat. Nah, kemudian untuk mengganti warna pada bagian fill color, saya di sini mau warna kuning. Lalu, saya ingin menambahkan teks, yaitu kata mulai. Dengan warna hitam. Lalu kita geser kata mulainya. Nah, di sini saya ingin menambahkan sebuah gambar, yaitu gambar kayak button untuk ini. Nah, kita perkecil buttonnya dengan free transform tool. Oke, lalu teman-teman bisa memblok semuanya dengan mengklik Shift dari mulai gambar, teks, dan rectangle tools-nya. Kemudian kita klik kanan, convert to symbol, kita klik OK, lalu klik kanan lagi, kita pilih action. Nah, di sini actionnya yaitu sudah saya sediakan script untuk tombol mulai, yaitu on press next frame. Kita kopikan saja. Nah, ini fungsinya supaya nanti teman-teman ketika mengklik tombol mulai itu, teman-teman akan dibawa ke frame selanjutnya. Kita tutup actionnya, kemudian kita akan mengatur frame untuk openingnya. Nah, kita pilih action. Nah, di sini saya sudah siapkan juga
script untuk frame pertama atau frame openingnya, kita klik kanan, copy. Nah, di sini ada stop, kita mulai stop. Dengan huruf kecil semua ya, kita ketik. Nah, seperti ini. Itu nilai benar, salah. Karena yang akan kita peroleh nanti adalah nilai hasil benar dan salahnya. Kemudian kita tutup lagi frame-nya. Nah, apakah sudah kita next ke next frame? Bagian frame ini kita klik kanan. Kemudian kita insert blank keyframe. Seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat lembar kerja baru. Nah, kita masukkan background baru untuk lembar kerja barunya. Dengan import, lalu import to stage. Kita pilih background yang ini, kemudian klik open. Nah, di sini teman-teman langsung mengaturnya dengan free transform tool supaya kita sesuaikan dengan lembar kerja. Lalu kemudian teman-teman bisa menambahkan soal pada frame berikut ini dengan mengklik text tool. Kita klik pada yang mana mau diletak soalnya, lalu kita kopikan soalnya, copy, kemudian kita paste. Nah, di sini kita atur besarnya. Lalu kita tutup menjadi rata kiri. Sudah. Kita atur juga fontnya. Nah, di sini sudah dibuat juga A, B, C, D. Nah, di mana kita akan membuat rectangle tools supaya nanti optionnya bisa diklik. Rectangle tools ini untuk membuat button ya. Kita sesuaikan dengan optionnya, ukurannya. Kemudian kita atur warnanya pada fill color. Saya di sini mau warna orange. Kemudian kita klik selection tool, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V, sudah. Kemudian silahkan klik kanan. Kita arrange menjadi send back forward untuk semuanya. Nah, sudah kelihatan semua tulisan optionnya. Kita klik pada ini sampai pinggirannya biru ya, agak kelihatan kan? Kemudian klik kanan, kita pilih convert to symbol. Nah, di sini kita pilih menjadi button, kemudian registration-nya kita pilih di tengah, kemudian klik OK. Nah, sampai tulisannya hilang seperti itu. Kita klik lagi selanjutnya, convert to symbol, OK. Sudah, lalu teman-teman bisa melihat pada bagian ini sudah hilang semua tulisannya. Nah, kita pilih selection tool, kita klik 2 kali. Ini pada setiap tombol ini kita bagian scan di atas, kita ubah dari up menjadi hit seperti ini. Kemudian klik sembarang. Nah, sampai dia jadi biru seperti ini, artinya dia sudah work it ya. Kemudian selanjutnya yang kedua juga, yang B kita up to hit, klik 2 kali. Seperti itu. Oke, sudah lengkap ABCD-nya. Kemudian pada setiap ini kita beri instance name-nya, yaitu sesuai dengan yang kita mau, yaitu tombol A untuk option A, kemudian tombol B, jangan pakai spasi ya, tombol B untuk option B, tombol C untuk option C, dan tombol D untuk option D. Lalu kita klik kanan pada bagian frame ini yang hitam, kemudian kita klik action. Nah, di sini teman-teman bisa langsung memasukkan script untuk soal. Nih, kita kopikan. Nah, di sini ada stop sampai tombol. Ini tombol A tadi harus sesuai ya. Kalau kita buat tombol A. Kalau kita buat tadi pada insertion name-nya itu A saja, buat A saja di sini. Seperti itu kita sesuaikan. Kemudian kita pilih option mana yang benar. Nah, di situ kebetulan soal saya tadi yang benar yaitu option A. Kemudian kita ubah yang benarnya jadi si option A. Oke, benar plus sama dengan 1 seperti itu. Dan nilainya juga, karena kita buat 10 soal, maka kita bagi 10, 100 dibagi 10, yaitu 10. Begitu. Kemudian untuk option yang salah, kita buat rumusnya salah ya, scriptnya salah. Oke, jadi dari C, kita nggak pakai. Dari B, C, D itu salah, sedangkan A itu benar. Kemudian kita tutup. Nah, untuk next frame, kita insert keyframe. Jika kita ingin menggunakan background yang sama dan script yang sama seperti tadi, kita tinggal ubah-ubah saja teksnya. Seperti ini. Misalnya ini, kita ubah soalnya. Copy, kemudian pilih text tool untuk mengubah soal. Nah, seperti ini. Nah, soalnya berubah. Kemudian untuk mengubah optionnya,
kita bisa geser rectangle tools yang biru tadi, geser dulu, kemudian kita pilih text tool, kita edit. Harus sampai kena si teksnya ya, seperti ini. Nah, di sini kan optionnya itu 500, kemudian selanjutnya itu 1 juta, 5.500.000. Nah, di sini sudah diubah semuanya. Kita kembalikan rectangle tools yang biru tadi ke posisinya kembali. Nah, seperti ini. Oke. Ini sudah bekerja. Nah, kemudian kita masukkan action. Kita kopikan saja action yang sebelumnya. Kemudian kita tutup, baru kembali ke frame yang ketiga tadi. Nah, kita klik action. Kita pastekan action yang tadi. Nah, kebetulan jawaban yang benar untuk nomor selanjutnya yaitu sama-sama A. Jadi, untuk benarnya, benar plus sama dengan 1 dan nilai plus sama dengan 10 itu tetap di tombol yang A. Seperti itu. Kemudian kita tutup. Nah, jadi seperti ini dia nanti. Kemudian, teman-teman, misalnya nih, ini sudah soal semua soal. Kemudian, teman-teman mau membuat tool hasil. Tool hasil, jadi kita klik kanan di print. Kita pilih insert blank keyframe. Artinya kita mau mengambil lembar kerja kosong untuk hasil. Kemudian kita pilih import untuk memilih background. Nah, kebetulan backgroundnya yang ini saya pilih. Kemudian klik open. Kita sesuaikan lagi ukurannya. Oke, nah di sini kita teman-teman langsung mengklik teks, yaitu ini hasil akhir dari evaluasi teman-teman semua. Setelah memasukkan hasil akhir, di sini kita bisa mengklik nama. Jadi di sini nanti kembali ke identitas teman masing-masing. Ada nama, kemudian nomor absen, kelas, benar salah. Yang terakhir yaitu nilai teman-teman. Nah, sudah kita di sini atur posisinya. Oke, nah untuk bagian input nama, nomor absen, dan lain-lain, teman-teman bisa memasukkan teks. Kemudian atur menjadi pada bagian properties dynamic tag. Nah, kita atur panjangnya sesuai dengan keinginan teman masing-masing. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita copy pastekan saja. Untuk nomor absen, kemudian untuk kelas, kemudian untuk benar salah. Nah, di sini saya akan menambahkan teks juga. Nanti akan teman-teman tahu apa fungsinya. Kita pilih dynamic text. Oke, kita geser ke posisi sedikit. Oke, lalu teman-teman, ini untuk memunculkan nama, nomor absen, dan lain-lain, teman-teman harus mengatur variabelnya. Ini sebagai nama, kemudian ini sebagai nomor absen, ini sebagai kelas, nah ini benar, tapi benarnya dalam huruf kecil ya, nggak boleh huruf besar, karena kita tadi di bagian script action kita pakai huruf kecil. Benar salah. Oke, kemudian ini juga variabelnya nilai pakai huruf kecil. Nah, kita kembali ke opening. Nah, di sini kan ada bagian nomor absen kelas. Nah, nanti untuk memunculkannya di akhir, teman-teman tinggal klik ini input text yang tadi di bagian nama, kita ketik sebagai nama lagi, pakai huruf yang sama ya, mau huruf besar atau huruf kecilnya. Jangan sampai hilang. Nomor absen, tadi nomor absennya nggak pakai titik. Saya nggak tahu kenapa, tapi kalau pakai titik dia nggak bisa gitu, teman-teman. Mungkin nggak sesuai dengan rumus atau variabelnya salah gitu ya, nggak boleh pakai tanda. Yaitu yang terakhir kelas. Oke, jadi nanti yang kita inputkan di sini nanti akan muncul di script akhir di sini. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan action atau script akhir, yaitu script hasil. Copy.
Nah, dimulai dari si stop, kemudian skor akhir yaitu nilai pakai huruf kecil. Nah, di sini nilainya jika 90, di situ pada komentar akan ada excellent, kata excellent. Kemudian jika sama dengan 70 atau di atasnya akan jadi good ya. Nah, kalau 70 ke bawah, saya buat you also need a great deal of exercise to be a success. Jadi harus berusaha lagi gitu. Nah, jadi ini kan komentar. Nah, di mana komentarnya tadi? Kita tutup captionnya, kita klik yang bawah ini, dan kita buat variabel sebagai komentar. Pakai huruf kecil ya, karena tadi huruf kecil di scriptnya, komentar. Oke, nah ini sudah kemudian bisa kita atur dengan, karena tadi soalnya cuma 2, kita atur actionnya kembali. Jadi 50 ya, 50 aja. Kemudian ini juga 50. Oke, nah untuk melihat preview hasil akhirnya kita kontrol enter. Nah, di sini kita isikan nama, di sini nama saya Nona, kemudian nomor absen 12, kemudian kelas E. Kita klik mulai. Nah, di sini soal, kita pilih jawaban yang kira-kira benar, yaitu jawabannya misalnya C, kemudian A. Nah, di sini benar saya 1, salah saya 1, atas nama Nona, nomor absen 12, dan kelas E, nilai saya 50. Nah, karena nilai saya masih 50, yaitu di bawah dari 70, saya harus berlatih lagi untuk berhasil, seperti itu. Jadi, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami, dan mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.